Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahmukumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Fatawa wa Mauqif A'immati wa Ulamai Ahlussunnati wal Jamaah min Aqaidi Syiah yang ditulis oleh Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimallahu taala. Kita sampai pada halaman ke-22. Pada pertemuan yang terakhir kemarin, kita telah membacakan bagaimana sikap para ulama dari kalangan Ahlul Bait terhadap kelompok Syiah Ar-Rafidhah, dan semua ulama-ulama dari kalangan Ahlul Bait semuanya berlepas diri daripada kelompok Syiah Ar-Rafidhah tersebut. Sekali lagi sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu, yang mana penisbatan kelompok Syiah Rafidhah kepada imam-imam yang ke-12 itu semuanya sekedar kedustaan mereka, sekedar sandiwara mereka, padahal Ahlul Bait dari kalangan imam yang sudah kita sampaikan kemarin, dari mulai Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib, demikian pula Hasan wal Husain, demikian pula Ali Zainal Abidin, demikian pula Ja'far As-Shadiq, mereka semuanya tidak mengakui Syiah sebagai pengikut mereka. Bahkan mereka, para imam-imam tersebut, berlepas daripada kelompok Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Kemudian kita baca lagi di sini, walakin mu'taqadatuhum wa af'aluhum tunafi ma yad'un. Akan tapi keyakinan mereka dan perbuatan mereka bertolak belakang dengan apa yang dinisbatkan kepada mereka. Fa fi urfi Syiah mahabbatu alil bait huwa taqdisuhum wa raf'uhum ila darajatil uluhiyati. Dikatakan di sini bahwasanya kecintaan kelompok Syiah Rafidhah terhadap Ahlul Bait adalah pengkultusan mereka dan pengangkatan mereka kepada derajat al-uluhiyah. Kalau sekedar cinta kepada Al-Bait, kepada orang-orang yang memang mereka adalah keturunan Rasulullah SAW dan mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, itu suatu yang diwajibkan. Kita wajib meyakini bahwasanya kaum muslimin wajib mencintai orang-orang yang beriman dan yang bertakwa, terutama dari kalangan Ahlul Baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun cinta kepada mereka harus sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kadarnya. Sebagaimana kecintaan kita kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasul wajib. Itu merupakan bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak boleh berlebih-lebihan, dan itu pula yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, inna ma'ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku, sebagaimana orang-orang Kristen mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa. Nabi Isa sekedar nabi, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Makanya Rasul SAW
Jangan sampai umatnya ini mengikuti jejak orang Nasara yang berlebihan dalam mencintai Ar-Rasul SAW. Sampai menuhankan Rasul SAW, menjadikan Rasul sebagai sesembahannya, tempat berlindungnya, tempat minta pertolongannya, ngalap berkah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan cinta kepada Rasul, namun ini adalah menuhankan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula cinta kepada al-baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada Ali, Hasan wal Husain yang merupakan salah satu atau di antara al-baitnya Rasulullah SAW yang juga merupakan sahabat Rasulullah SAW yang ketiga-tiganya dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Maka wajib untuk kita berloyalitas kepada mereka. Namun jangan sampai kita berlebihan sebagaimana kelompok Syiah Rafidhah yang mereka menuhankan Ali, yang mereka menuhankan Al-Husain. Seperti yang sudah kita sampaikan kapan lalu dari ceramah salah satu dai di negeri kita ini, yang dia mengatakan tisu ini kalau ditulis nama Husain ini menjadi keramat. Kalau menyentuhnya harus toharo dulu, wudu dahulu. Naudzubillah min dzalik. Ini seperti apa? Orang memegang mushaf Al-Quran. Itu pun masih khilaf antara para ulama. Namun dia mengatakan wajib untuk orang itu apa? Ketika tisu ini ditulis nama Al-Husain, wajib dia apa? Bersuci dahulu. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah bukti bahwasanya mereka bukan sekedar cinta al-bait, namun mereka menuhankan al-bait, terutama imam yang ke-12 tersebut. Di sini ingin kita kemudian disebutkan di sini lagi wal itra'u fi na'tihim wa madhihim, dan mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung al-bait tersebut, imam-imam daripada kalangan al-bait yang 12 yang mereka nyatakan sebagai pengikut mereka. Ini kita ulangi lagi, dulu pernah kita bawakan juga kitab yang sudah sering kita sampaikan, namanya Al-Usul Minal Kafi. Ini merupakan satu referensi induk kelompok Asyiah Ar-Rafidhah, jadi nomor 1 dari segala referensi mereka. Sebagaimana kaum muslimin punya Sahih Al-Bukhari, mereka punya Al-Usul Minal Kafi. Ini jilid yang pertama. Ini kita akan sampaikan bukti bagaimana penuhanan mereka terhadap imam-imam mereka. Di antaranya di sini ada namanya kitab Al-Hujjah. Kitab Al-Hujjah ada bab yang berjudul Annal a'immata alaihimus salam idza sya'u an ya'lamu alimu. Bahwasanya imam-imam yang 12 itu kalau mereka berkehendak untuk mengetahui sesuatu, pasti mereka bisa mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi bagi mereka sedikit pun. La takhfa alaihim khafiyah. Padahal ini kalau dalam agamanya kaum muslimin hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. La takhfa alaihi khafiyah, tidak tersembunyi bagi Allah sedikit pun daripada segala sesuatu. Namun mereka menyamakan imam mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dinisbatkan lagi riwayatnya an Abi Abdillah alaihissalam, dari Abdillah alaihissalam yaitu Al-Husain. Dia berkata, innal imam idza sa'an ya'lam alima. Seseorang imam apabila dia berkehendak untuk mengetahui sesuatu, maka dia pasti mengetahui. Artinya tidak ada kejahilan terhadap para imam tersebut. Padahal Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau tidak ada yang tersembunyi dari segala ilmu, maka ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi apa yang diucapkan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimahullah taala bukan mengada-ada, namun itulah keyakinan orang Syiah terhadap para imam yang mereka yang sangat amat berlebihan dan sampai menuhankan mereka ke derajat Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan ada 3 riwayat, namun intinya sama dalam bab tadi, bahwasanya imam mereka apabila kehendak untuk mengetahui sesuatu, pasti mereka mengetahui. Kemudian bab selanjutnya yang saya beri tanda di sini, ada bab yang berjudul Annal a'immata alaihimus salam ya'lamuna mata yamutun wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum. Bahwasanya para imam-imam alaihissalam mereka mengetahui kapan mereka mati, dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Ini sudah kita sampaikan, dan ini buktinya, bukan kita mengada-ada. Ini semuanya merupakan keyakinan orang Syiah Rafidhah yang tidak bisa dipungkiri lagi, karena ini termaktub dalam kitab induk mereka, yaitu Usul Al-Kafi karangan Al-Kulaini.
Demikian pula dalam bab selanjutnya, kalau di sini halaman 260 masih dalam kitab Al-Hujjah, ada bab yang berbunyi annal a'immata alaihimus salam ya'lamuna ilma makana wa ma yakunu wa innahu la yakhfa alaihim syai' salawatullah alaihim. Bagaimana penuhanan mereka kepada imam-imam mereka. Dalam bab ini dikatakan bahwasanya para imam-imam itu mengetahui ilmu yang terdahulu, ilmu makana, dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi, dan tidak ada satupun yang tersembunyi bagi mereka. Ini sekali lagi mereka betul-betul menuhankan imam-imam mereka tersebut. Padahal sifat-sifat seperti ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengetahui apa yang telah terdahulu dan apa yang akan datang. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi summa man la yasha'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi dari perbuatan manusia. Ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka apa? Menyematkannya kepada para imam-imam mereka. Ini diantara kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mensejajarkan para imam-imam tersebut dengan Allah, terutama dalam masalah tauhid asma wa sifat. Di dalam riwayatnya, dalam bab tadi ada sebuah riwayat atau hadis yang kedua, disebutkan bahwasanya Abu Abdullah yaitu Al-Husain, ini sekali lagi kedustaan mereka kepada Al-Husain. Bahwasanya Al-Husain berkata, kata mereka, inilah a'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kata Al-Husain, aku mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa a'lamu ma fil jannah, dan aku mengetahui apa yang di surga. Wa a'lamu ma fin nar, aku mengetahui apa yang dalam api neraka. Wa a'lamu ma kana wa ma yakun, aku mengetahui apa yang terdahulu dan apa yang terjadi atau apa yang akan terjadi. Ini adalah sekali lagi kedustaan mereka kepada Al-Husain. Kemudian dalam bab berikutnya ada bab halaman 263 masih kitab Al-Hujjah, bab anallaha azza wa jalla lam yu'allim nabiyyu ilman illa amarahu an yu'allimahu amral mu'minin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kepada nabinya suatu ilmu kecuali Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengajarkannya kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Wa annahu kana syariku fil ilmi, dan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu sejajar dengan Nabi SAW dalam masalah ilmu. Jadi tidak ada bedanya antara Nabi dengan Ali bin Abi Thalib. Bahkan tentunya lebih dari itu, Ali bin Abi Thalib lebih mengetahui daripada Nabi SAW menurut mereka. Sebagaimana ucapan Al-Khumaini dalam kitabnya Al-Hukumah Islamiyah yang sudah pernah kita bacakan, dia mengatakan wa min daruriyati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwasanya di antara keyakinan kelompok Syiah Rafidhah bahwasanya kami memiliki imam-imam yang kedudukan mereka tidak mungkin bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah atau oleh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sekali lagi menyamakan imam mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula disebutkan dalam kitab-kitab yang lain bahwasanya Ali bin Abi Thalib, insyaallah akan juga kita baca pada poin-poin berikutnya berkaitan dengan keyakinan mereka terhadap imam mereka, bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan anal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Aku adalah yang pertama dan yang terakhir, aku adalah yang dhahir dan yang batin. Ini adalah pengkultusan mereka kepada Ali dan mensejajarkan Ali dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Al-Qur'an Allah mengatakan huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Sifat itu hanya milik Allah. Allah yang paling pertama dan yang paling terakhir, dan dia yang paling dhahir. Di situ artinya ad-dhahir artinya Allah Maha di atas. Kemudian al-batin yaitu Allah mengetahui segala sesuatu dan tidak tersembunyi bagi Allah segala sesuatu. Itu pun yang telah ditafsirkan sendiri oleh Rasul SAW. Rasul pernah berdoa dengan mengatakan Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'.
Rasul mengatakan, ya Allah, engkau adalah yang pertama, tidak ada yang sebelummu sesuatu apapun, dan engkau yang paling terakhir, tidak ada yang sesuatu pun yang terakhir setelahmu, dan engkau adalah Ad-Dhahir, tidak ada yang di atas setelahmu, dan engkau yang maha batin, yaitu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagimu. Namun itu mereka sematkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bahkan di dalam bab yang lainnya dikatakan bahwasanya annal arda lil a'immah, bahwasanya bumi itu milik para al-imam. Ini di halaman 407 ada bab yang berbunyi bahwasanya bumi ini semuanya milik imam. Bahwasanya ada bab dalam halaman 407 ada bab yang berjudul annal arda kulluha lil imam alaihissalam. Semua bumi ini miliknya imamnya orang-orang Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Jadi kita numpang sama mereka. Naudzubillah min dzalik di sini disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, ini kedustaan mereka kepada Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah menulis dalam sebuah kitab yang di situ ada tulisan annal arda lillah yurisuha man yasha min ibadihi wal aqibatul muttaqin. Ini tafsir ayat tadi. Apa tafsirnya? Ana wa ahlu baiti alladzina aurasanallahu al-arda. Bahwasanya aku dan keluargaku yang telah diberikan warisan oleh Allah bumi ini. Wa nahnul muttaqun, dan kami yang bertakwa. Wal ardu kulluha lana, dan bumi ini semuanya milik kita. Miliknya Al-Bait. Ini kedustaan mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Faman ahya ardhan minal muslimin falyamurha wal yu'addu kharaja ilal imam. Dan antum lihat bagaimana korupsinya mereka. Mereka mengatakan barang siapa yang menghidupkan tanah di atas muka bumi ini dari kaum muslimin, maka dia silakan memakmurkannya. Akan tetapi wajib dia membayar pajaknya kepada para al-imam, wal yu'addi kharaja al-imam min ahli baiti. Makanya mereka ada istilah setoran al-khumus, 1/5 dari penghasilan. Ini kalau ada KPK pasti mereka semua ditangkap. Karena banyak korupsi hartanya masyarakat. Namun sangat disayangkan orang-orang Syiah yang bodoh-bodoh tersebut, mereka rela mengorbankan harta mereka kepada para imam-imam mereka. Padahal semua itu adalah perbuatan ahli kitab, sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minar ruhbani minal ahbari warahban la yaquluna amwalan nasi bil batil. Wahai orang beriman, sesungguhnya kebanyakan pastor-pastor, pendeta-pendeta itu memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan itu pun ditiru oleh orang-orang Syiah Ar-Rafidhah, terutama ulama-ulama mereka yang membuat hadis-hadis seperti ini untuk masalah perut, masalah kembali kepada UUD, kembali kepada UUD, ujung-ujungnya duit juga. Ini yang berkaitan dengan masalah bagaimana penuhanan mereka kepada para imam-imam Al-Bait, di antaranya Ali dan Al-Husain. Dan sudah kita sampaikan, pertama kali ini adalah perbuatannya Abdullah bin Sa'b al-Yahudi, yang mana sempat dalam sejarah diceritakan Ali bin Abi Thalib murka, saraya membuat parit dan dinyalakan api. Sebagian pengikut Abdullah bin Sa'b dimasukkan ke dalam parit yang telah menyala api tersebut. Namun Ali bin Sa'b ada kisah atau riwayat dia melarikan diri, namun pengikutnya dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib sebagai bentuk sanksi yang memang layak diberikan kepada orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Ali bin Abi Thalib dikatakan anta huwa, engkau adalah dia, yaitu engkau adalah Allah. Lalu Ali pun memberikan sanksi kepada mereka. Meskipun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menegur Ali bin Abi Thalib ataupun tidak setuju, tidak sependapat, dengan kemudian membawakan riwayat yang berbunyi bahwasanya yang berhak menyiksa dengan api adalah yang sang pencipta api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau lebih condong mereka dipenggal lehernya saja, tidak perlu untuk dibakar.
Namun intinya tetap itulah sanksi yang memang layak diberikan kepada kelompok Syiah Rafidhah yang mereka melecehkan Allah, melecehkan Ar-Rasul dan juga melecehkan para sahabat Ar-Rasul sallallahu, melecehkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian dikatakan di sini wasatmu wala'nu wa qadfu ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka cinta kepada Al-Bait dan tidak cukup cinta kepada Al-Bait, mereka harus membenci, memusuhi, mencaci maki dan melaknat para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka punya istilah la wala'a illa bil bara. Tidak ada wala kecuali dengan al-bara. Artinya tidak ada manfaatnya kata mereka cinta kepada Al-Bait tanpa berlepas diri membenci, memusuhi para sahabat Rasulullah SAW, di antaranya 3 khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum yang mereka dituduh merampas kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Padahal ini di antara keanehan, keunikan atau keajaiban dunia ini, di antaranya Syiah Rafidhah qatalahumullah, mereka mencaci maki Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan mereka cinta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal Ali bin Abi Thalib mengawinkan putri beliau yang berkunyah Ummu Kulsum dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kan aneh. Kata mereka cinta kepada Ali bin Abi Thalib, namun mereka membenci Umar bin Khattab. Pada Ali bin Abi Thalib mengawinkan putri beliau dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa anda aneh? Namun inilah akal orang-orang yang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan mungkin seorang pun bisa memberikannya petunjuk. Demikian pula kalau kita lihat dalam sejarah, kalau antum lihat biografinya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di antara nama-nama putra-putra beliau Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini sekali lagi begitulah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Orang Syiah itu memang seperti Allah firmankan, mereka seperti binatang ternak yang tidak punya akal sama sekali. Kemudian kalau mereka mengatakan, oh itu Ali bin Abi Thalib lagi taqiyah, lagi apa? Pura-pura. Artinya Ali bin Abi Thalib takut dengan Umar bin Khattab. Katanya kalian dalam riwayat kalian Ali bin Abi Thalib seorang pemberani. Mengapa kok katanya takut sampai mengawinkan, mengorbankan putri beliau untuk dinikahi oleh orang yang kata mereka dianggap kafir dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Ini aneh bin ajaib. Dan sudah kita sampaikan berkali-kali bagaimana ucapan-ucapan tokoh-tokoh mereka yang mencaci maki para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dijadikan sebagai penutup syahadat atau 5 syahadat mereka. Wa asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Orang Syiah mengatakan, aku bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Aisyah dan Hafsah di dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula mereka mencaci maki wa azwajit tahirat, mencaci maki, melaknat, mengkafirkan para istri-istri Rasulullah SAW yang at-tahirat. Padahal dalam Al-Quran, dalam agamanya kaum muslimin, dalam agama Islam, para istri-istri Rasulullah SAW itu adalah ahlu baitnya Rasulullah SAW secara aklan wa naklan, secara akal logika maupun secara dalil. Para istri-istri Rasulullah SAW merupakan apa? Bagian daripada ahlu baitnya Rasulullah SAW. Kita saja kalau mungkin di daerah sini sering mengatakan ana mau pergi sama ahlu bait. Termasuk dalam ahlu bait siapa? Al-azwaj, istri. Kalau ada seperti yang kita sampaikan, karena memang mereka enggak nikah syar'i, nikahnya mut'ah, maka enggak punya istri yang legal, semuanya ilegal semuanya. Wal iftira ala alil bait bi aqwalin lam yaquluha. Mereka berdusta atas nama alil bait seperti yang kita sampaikan tadi. Bagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalib mengatakan bumi ini semuanya milik para imam dan harus membayar pajak kepada para imam tersebut. Ini adalah kedustaan terhadap al-bait. Wa mu'taqadatin lam ya'taqiduha. Yang mereka tidak sama sekali meyakini keyakinan-keyakinan orang Syiah. Di antaranya yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala, ketika Ali bin Abi Thalib naik mimbar Kufah seperti yang sudah kita baca kemarin, dia mengatakan atau beliau mengatakan,
bahwasanya manusia terbaik khairun nasi ba'da Rasulullah Abu Bakar summa Umar, bahwasanya manusia terbaik setelah Rasul, kata Ali bin Abi Thalib sendiri, adalah Abu Bakar wa Umar. Dan beliau pun mengancam, barang siapa yufaddiluni ala Abi Bakar wa Umar jalatuhu jaddal muftari, barang siapa mengutamakanku atas Abu Bakar wa Umar, aku akan mencambuknya. Ini sekali lagi, ucapan Syiah yang disandarkan kepada Abi Thalib adalah dusta belaka. Wadi'at lam yadda'uha, yang mereka menggembar-gemborkan, mempropagandakan slogan-slogan yang dinisbahkan kepada Al-Bait, yang Al-Bait tidak pernah mengatakannya sama sekali. Fahada huwa urfu syi'ati fi mahabbat Al-Bait alladhi bihi tunawwim kubara Syiah atba'ahum. Inilah barangnya atau barang dagangannya Syiah, yaitu mengaku-ngaku cinta kepada Ahlul Bait, padahal Al-Bait berlepas daripada mereka. Apalagi di antara para ulama, terutama kelompok Syiah Al-Batiniyah An-Nusairiyah, yang mereka mengaku-ngaku sebagai keturunannya Fatimah binti Muhammad SAW, yaitu sepakat ulama Al-Sunnah mengatakan mereka asalnya adalah orang-orang Majusi, orang-orang Persia, orang-orang Al-Yahud, yang mereka berkedok cinta Al-Bait dengan mengatakan diri sebagai keturunannya Al-Bait, padahal mereka adalah orang Majusi, adalah orang-orang Persia yang ingin membalas dendam kepada Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab dan juga kaum muslimin, karena dulu negara mereka, yaitu negara Persia, pernah diruntuhkan oleh Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan juga sangat aneh sekali, misalnya seperti Al-Khumaini Al-Halik, ada seorang dari negeri kita ini yang mengatakan dia adalah orang yang asli keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asli Al-Baitnya Rasulullah sallallahu. Al-Bait gang berapa itu? Ini adalah kedustaan mereka. Fahada huwa Syiah fi mahabbat Al-Bait. Ini adalah kebiasaannya orang Syiah berkedok cinta Al-Bait, alladhi bi tunawim kubar Syiat ba'ahum, yang mana dengan kedok inilah tokoh-tokoh Syiah Rafidhah itu meninagubukkan pengikut-pengikut mereka, mengelabui pengikut mereka dengan kedok Ahlul Bait atau mereka dari Al-Bait. Wada'ina fi falakihim liyatamatta'u bil haimanati ala atba'ihim al-mughaffalin, yang tujuannya diantaranya membodoh-bodohi, menipu anak buah mereka, biar apa? Kalau kalian tidak mengikuti Al-Bait kualat, kalian akan binasa dan seterusnya. Maka membuat doktrin-doktrin seperti tadi. Imam itu mengetahui apa yang terjadi dan seterusnya. Ini sekali lagi doktrin mereka agar orang-orang yang mengikuti Syiah Rafidhah tersebut itu istilahnya engganggi saja, iya saja kepada tokoh-tokoh mereka, tidak mau memprotes ataupun memberontak. Walikai tadur alim amwalu sadanati saradib wal masyahid wa amwalil khumus. Ini seperti yang sudah kita sampaikan, ujung-ujungnya duit, sebagaimana dikatakan di sini, dan tujuannya agar terus mengalir harta kepada tuan-tuan mereka tersebut. Ini sekali lagi sebagaimana kebiasaan Ahlul Kitab, yaquluna amwalan nasi bil batil. Walikai tadurru alim amwalu sadanati saradib wal masyahid wa amwalil khumus. Demikian pula 1/5 dari harta kekayaan atau dari pendapatan itu harus diserahkan kepada tokoh-tokoh mereka, ulama-ulama mereka. Fi jami' mayadil haya min atba'ihim al-masakin al-mafdu'in wa al-baiti minhum wa min iftira'atihim wa zayfi mutaqadatihim bura'a atau bara'un. Sedangkan Ahlul Bait seperti yang sudah kita bacakan ucapan-ucapan mereka itu berlepas diri dari kedustaan-kedustaan mereka dan keyakinan-keyakinan orang-orang Syiah tersebut. Kemudian laqad kafaratis syi'atu kullaman yantasib ilaiha, dan harus kita yakini kelompok Syiah Rafidhah mereka mengkafirkan setiap orang yang tidak masuk ke dalam golongan mereka, yang tidak menisbatkan kepada golongan mereka.
Bahkan seperti yang sudah pernah kita sampaikan, Yasir Al-Habib, tokohnya Syiah pada zaman ini di London sana, dia mengatakan, membawakan riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib bertanya tentang Abu Bakar wa Umar, katanya Yasir Al-Habib tersebut, Ali bin Abi Thalib menjawab, huma kafirani, bahwasanya kedua-duanya adalah kafir. Wa man ahabbahuma kafirun faqad kafara. Dan katanya dia, barang siapa mencintai Abu Bakar wa Umar, maka dia juga kafir. Ini kita yang mencintai Abu Bakar wa Umar, mereka vonis kafir, padahal mereka lah yang kafir kepada Allah dan terhadap semua rukun-rukun al-iman. Walam ya'taqid bi aqidatiha, yang tidak meyakini akidahnya Asy-Syiah Rafidhah, maka dianggap kafir. Di antaranya mereka punya keyakinan masalah al-imamah. Di antara rukun imannya, seperti yang sudah kita pernah sampaikan dari bukunya yang diterbitkan oleh MUI, itu di antara perbedaan rukun iman kita dengan rukun imannya Asy-Syiah Rafidhah. Di situ ada masalah al-imamah, kepemimpinan, keimaman, kekhalifahan. Yang mana kalau kita baca buku-buku induk kelompok Syiah Rafidhah, bahwasanya barang siapa tidak meyakini Ali sebagai al-imam, al-khalifah sepeninggal Rasulullah SAW, maka dia kafir. Karena apa? Mereka menjadikan al-imamah itu sebagai salah satu rukun agama mereka. Yang tidak meyakini keimaman, imam yang 12 itu dianggap kafir oleh mereka. Ini juga agak lucu juga. Mereka meyakini imam-imam itu ada 12. Padahal dalam kenyataan di lapangan yang menjadi imam cuma satu saja, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib saja. Adapun Hasan cuma sebentar, kemudian diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Namun itulah keanehan, keunikan orang-orang Syiah Ar-Rafidhah. Qatalahumullah. Walam ya'taqid bi aqidatiha min awali hadil ummatil islamiyah. Mereka meyakini semua yang menyelisih Syiah Ar-Rafidhah itu dianggap kafir dari zaman pertama kaum muslimin, yaitu para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diucapkan oleh Al-Kulaini dalam kitab Al-Kafinya juga, cuma jilid yang lain, dia mengatakan kana nasu ala riddah ba'da wafati Rasulullah ila salasa, bahwasanya semua para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW itu murtad kecuali 3 saja, Abu Dzar, Salman dan Al-Miqdad. Kalau sahabat saya dikafirkan, apalagi kita. Seperti juga kelompok teroris, kelompok teroris, kita nggak aneh kalau misalnya ada aparat dibunuh sebagainya. Kan aparat, Ali bin Abi Thalib al-Khalifah Ar-Rasyid, mereka dibunuh oleh nenek moyangnya kelompok teroris. Maka kata para ulama, kelompok sesat yang paling berbahaya terutama saat ini itu ada 2, Asy-Syiah Rafidhah dan kelompok Al-Khawarij atau kelompok teroris. Dua-duanya sama-sama berbahaya, cuma yang paling berbahaya adalah Asy-Syiah Rafidhah karena akidah mereka telah keluar dari al-Islam. Adapun kelompok Khawarij, mereka dalam kaum muslimin namun mereka tersesat. Namun dua-duanya sangat berbahaya bagi umat Islam. Seorang ulama as-salaf yang bernama Asy-Sya'bi, beliau pernah mengatakan, uhadzirukum al-ahwa al-mudillah wa syarruha ar-rafidhah. Aku peringatkan kalian dari semua kelompok sesat yang ada, yang paling berbahaya, yang paling buruk, yang paling jahat adalah kelompok Asy-Syiah Rafidhah. Kemudian ila yaumina hadza wa ila masyaallah, dan orang Syiah Rafidhah mereka mengkafirkan selain kelompok mereka sampai hari kiamat kelak. Wa wada'at fi dzalika aqwalan wa ahaditsa nasabatha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila a'immati azuran wa buhtanan wa iftiran ala Allah wa ala rasulih wa ala a'immati al-bait. Kemudian dari keyakinan mereka itulah mereka memasukkan banyak riwayat-riwayat hadis-hadis kepada Rasulullah SAW, kepada para ahli al-bait. Semua adalah kedustaan mereka. Makanya Imam Malik rahimahullah taala ketika ditanya tentang kelompok Syiah Rafidhah, beliau mengatakan la tukallimhum wa la tarwi anhum. Jangan berbicara dengan mereka dan jangan meriwayatkan hadis dari mereka, fa innahum yakdzibun, karena mereka berdusta. Ini sekali lagi sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak pernah mau meriwayatkan hadis dari Syiah Rafidhah. Ini sudah kita jelaskan perbedaan antara Syiah titik dengan Syiah
Ar-Rafidah. Kalau dahulu ulama-ulama salaf mengenal istilah Syiah dan ada perawi-perawi Syiah atau fihi tasyayyu. Namun itu bukan Syiah seperti Khomeini atau seperti Jalaluddin Rahmat di negeri kita ini. Mereka ini adalah Syiah Rafidah yang tidak akan mungkin ulama mengambil riwayat dari mereka. Namun yang diambil adalah Syiah yang meyakini Abu Bakar wa Umar tetap sah kekhalifahannya. Cuma kata-kata Syiah zaman dahulu itu dipakai untuk mengistilahkan orang-orang yang lebih mengutamakan Ali daripada Utsman saja. Adapun mereka tetap meyakini Abu Bakar wa Umar terbaik setelah Rasulullah SAW. Itu ada istilah mereka ini yang mendahulukan Ali daripada Utsman dikatakan Syiah atau fihi tasyayyu, namun bukan Syiah Rafidah yang sekarang ini. Kalau Syiah Rafidah sekarang ini seperti apa yang dikatakan oleh Imam Malik, la tarwi anhum, tidak boleh meriwayatkan dari mereka. Kemudian wa awalan ayatillahi al-bayyinat hasba hawaha, dan mereka mentakwil-takwilkan ayat-ayat Allah yang jelas sesuai dengan hawa nafsu mereka. Misalnya tentang kedua istri Nabi Lut dan Nabi Nuh yang kafir. Mereka mentafsirkan yang dimaksud itu juga adalah Aisyah dan Hafsah yang kafir kata mereka. Naudzubillah min dzalik. Banyak tafsir-tafsir mereka. Jangankan mentakwil, mereka berani merubah, menuduh ayat Al-Quran itu diselewengkan, Al-Quran tidak murni lagi, mereka berani, apalagi sekedar takwilkan saja. Sudah, kalau mungkin mau dibacakan lagi di dalam kitab ini banyak, sekali lagi, misalnya dalam halaman 414, dalam Kitabul Hujjah, an Abi Abdillah alaihissalam, dari Abi Abdillah Husain alaihissalam, tentang firman Allah, wa may yuti'illah wa rasulahu, di situ ada tanda kurung fi wilayati aliyin wa wilayati a'imma min ba'dihi faqad faza fawzan 'azima. Kalau kita kan baca surat Al-Ahzab, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kalau versinya Syiah ada tambahan fi wilayati aliyin wal a'imma min ba'dihi. Ini jangankan mentakwil, menambah ayat Al-Quran mereka berani. Maka mereka bukan laisu minal muslimin. Demikian pula ini pada halaman 239. 239 ada ini sebuah riwayat dikatakan bahwasanya wa inna indana la mushaf Fatimah. Kita punya mushaf Fatimah. Wa mayudri ma mushaf Fatimah. Apa itu mushaf Fatimah? Dia mengatakan mushafun fihi mislu Qur'anikum hada salasa marrat, bahwasanya mushaf Fatimah itu 3 kali lipat dibandingkan mushafnya kalian wahai kaum muslimin. Ini kita hanya punya sepertiganya saja. Yang lengkap itu disimpan oleh Imam Mahdinya mereka. Yang kata mereka dahulu Ali bin Abi Thalib telah menyusun Al-Quran secara lengkap, komplit. Namun kata mereka ketika disodorkan kepada Abu Bakar wa Umar ditolak. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyimpannya sampai sekarang masih disimpan oleh Imam Mahdinya mereka yang fiktif. Ini juga termasuk kegilaan mereka. Al-Quran yang merupakan hudan linnas kok disimpan, kok disembunyikan untuk apa? Untuk pajangan toh. Katanya sebagai hudan linnas. Ini sekali lagi menunjukkan kebiadaban mereka terhadap Al-Qur'anul Karim. Kemudian wa nasabat tahrif ila kitabillah alladzi la yatihil batil min baini yadihi wala min khalfi. Dan mereka menisbatkan adanya distorsi atau perubahan penyelewengan kepada Al-Qur'anul Karim seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Padahal Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran la ya'tihil batilu min baini yadihi wala min khalfi. Al-Quran itu tidak ada kebatilan sama sekali di dalamnya, baik yang di depan maupun di belakang, di mana saja tidak ada perubahan di dalam Al-Quran, karena Allah yang berjanji inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian kata Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimahullah taala, wa idza tasaffahta akhil muslim kutubat tarikh. Jika engkau wahai saudaraku muslim membuka kitab-kitab sejarah, mungkin kitab sejarah Imam At-Tabari atau Bidayah wa Nihayah punya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, tajidu anna syi'ata
min yaumi ussisat ila yaumina hadza wa ila ma Allah tahmilu risalatan wahidah. Sekali lagi kata beliau, wahai saudaraku muslim, apabila Anda membaca buku-buku sejarah, kalian akan mendapatkan bahwasanya Asyi'ah Rafidah sejak dia didirikan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi, ya, sampai hari ini dan sampai apa yang Allah kehendaki, itu membawa satu misi dan visi. Apa misi dan visinya? Wahya al-kaidu lil Islam wal muslimin, yaitu membuat makar, rencana jahat terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini bukan kita yang berbicara, namun sejarah yang berbicara sejak dahulu sampai detik ini, ya. Kalau mungkin dengan dalil tidak bisa orang-orang dinasihati, dengan sejarah mereka akan tahu bagaimana kejahatan, kebiadaban orang Syiah Rafidah terhadap Islam dan kaum muslimin. Kemudian dikatakan di sini watakatuf ma'adaillah, dan mereka selalu bergotong royong, bekerja sama dengan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam dan kaum muslimin untuk menghancurkan Islam. Seperti yang sekarang ini sudah sering kita sampaikan, bagaimana kaum muslimin ratusan ribu dibantai oleh Bashar Assad yang kafir, yang memiliki ajaran sekte Syiah al-Batiniyah an-Nusairiyah. Siapa yang bantunya? Di antaranya apa? Iran, yang merupakan negaranya Syiah Rafidah, dengan dibantu oleh Rusia untuk membantai kaum muslimin. Ini sekali lagi sejarah telah berbicara bahwasanya itulah Syiah Rafidah sejak dahulu kala. Kalau mereka punya kesempatan, punya kekuatan, mereka akan membantai kaum muslimin. Mereka akan menunjukkan bahwa mereka adalah musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Maka sekali lagi, jangan kita tertipu dengan sebagian tokoh-tokoh masyarakat kita yang masih memuji Syiah, yang masih mengatakan Syiah itu bedanya hanya masalah fikih saja, seperti mazhab yang 4 dan sebagainya. Tidak sama sekali. Perbedaan kita dengan mereka sebagaimana perbedaan kita dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi, bahkan mereka lebih kejam daripada orang-orang Yahudi dan orang Nasara tersebut. Kemudian kata beliau juga, lita'amur ala Islam wal muslimin. Mereka bersekongkol dengan orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Kemudian kata beliau, walan ta'sura lahum tiwala tarikh al-islami ala mawqifin wahidin yashhadu lahum bi'intisarihim wa wala'ihim li Islam wal muslimin. Dan dalam sejarah tidak akan mungkin Anda mendapati orang Syiah Rafidah, dalam sejarah kaum muslimin, dalam sejarah Islam tidak akan mungkin Anda mendapati orang Syiah Rafidah itu bergabung dengan kaum muslimin, membantu kaum muslimin. Itu tidak pernah terjadi. Namun apa kata beliau? Walakin at-tarikh yashhad aksa dzalik. Namun justru sebaliknya, sejarah bersaksi mereka selalu menusuk dari belakang terhadap Islam dan kaum muslimin. Mereka sekali lagi tidak ada bedanya dengan al-munafiqun pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah musuh dalam selimut, mereka adalah api dalam sekam, mereka adalah duri dalam daging. Maka sekali lagi harus kita waspada, terutama negeri kita yang juga merupakan target untuk mereka menyebarkan ajaran-ajaran Syiah Rafidah tersebut. Maka harus ada kerjasama antara ulama dengan para umara untuk mengusir mereka dari negeri yang kita cintai ini sebelum kebiadaban mereka terjadi sebagaimana yang telah terjadi pada zaman dahulu dan di sebagian negara sekarang ini. Kemudian di sini disebutkan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah, ada sekitar 9 bukti sejarah. Ini sebagian kecilnya saja, banyak yang lainnya yang tidak disebutkan oleh beliau. Di antaranya yang pertama, fata'amuru ala qatlil Faruq radhiyallahu anhu minal majusi Abi Lu'lu'ah alladhi tusami Syi'atu Baba Sujaiddin. Yang pertama kali yaitu bagaimana sikap mereka terhadap pembunuhan terhadap Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memang yang membunuh adalah Abu Lu'lu' al-Majusi, yang pada waktu itu belum ada istilah Syiah Rafidah. Namun orang-orang Syiah Rafidah mereka menyanjung Abu Lu'lu' al-Majusi sebagai pahlawan mereka.
Bahkan dalam riwayat mereka punya doa yang tolong nanti diaminkan. Mereka mengatakan, ya Allah, Allahumma hsyurna ma'a Abi Lu'lu'. Mereka berdoa, ya Allah, kumpulkanlah kami di padang mahsyar dengan Abu Lu'lu'. Kita doakan amin, semoga mereka dikumpulkan dengan orang-orang al-majus di neraka jahanam. Ini doanya mereka, kita amini. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana seorang yang membunuh al-Khalifatur Rasyid, manusia terbaik setelah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, bahkan digelari dengan Baba Syuja'uddin. Baba adalah bapaknya pendekar agama. Ini gelarnya apa? Abu al-Majusi yang diberikan oleh Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Kemudian wataja'ulahu idan. Ini yang sudah kita sampaikan tadi. Mereka ini memang punya dendam kesumat kepada Al-Khalifatur Rasyid Umar bin Khattab, karena beliaulah yang meruntuhkan negara Majusi, negara Persia. Karena mereka adalah Syiah Ar-Rafidhah Al-Yahudiyah Al-Majusiyah. Mereka adalah anak cucunya orang-orang Al-Majus. Maka sangat dendam mereka kepada Al-Khalifatur Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa taj'alu idan, dan mereka menjadikan hari terbunuhnya Al-Khalifatur Rasyid Umar bin Khattab sebagai hari raya. Wa taj'alu idan huwa bi aidin wa bi ta'amurihim. Kalau mungkin bisa kita bacakan, ada sebuah buku yang bagus sekali yang ditulis oleh Syekh Muhammad Malullah, yang beliau juga termasuk pakar dalam banyak buku beliau. Di antaranya ada judul buku yang berjudul Yaumul Ghufran Ihtifalur Rafidhah bi Maqtal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka menamakan hari terbunuhnya Al-Khalifatur Rasyid Umar bin Khattab sebagai hari pengampunan. Di sini disebutkan banyak riwayat bahwasanya Syiah Rafidhah mereka sangat amat memuji pembunuhan terhadap Al-Khalifatur Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada sebuah baitnya mereka mengatakan, Fairuz la sullatil kaffan minka laqad qatalat ghandara qad hanita bid-dhafari. Fairuz gelarnya Abu Lu'lu', tidak akan mungkin dua telapak tangan yang membunuh Umar bin Khattab itu lumpuh. Qad hanita bid-dhafar, engkau wahai Abu Lu'lu' telah mendapatkan kemenangan, kebahagiaan. Dhafarta bil kanzi fi qatil ghawi, engkau telah sukses dengan harta karun karena engkau membunuh al-ghawi yang sesat, yang dimaksud adalah Umar bin Khattab. Wa man adzan nabiyya, dan dialah yang mengganggu Nabi SAW. Wa adza bid'atau at-tuhri, dan dialah yang mengganggu atau menyakiti Fatimah yang merupakan putrinya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Masih 3 menit lagi. Bahkan kelompok Syiah Rafidhah itu membuat kedustaan, di antaranya mereka menisbatkannya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya hari terbunuhnya Al-Khalifatur Rasyid Umar bin Khattab mereka berikan banyak pujian. Bahkan mereka mengatakan ada 72 nama hari ketika terbunuhnya Al-Khalifatur Rasyid Umar bin Khattab. Mereka mengatakan hari terbunuhnya Al-Khalifatur Rasyid Umar bin Khattab dengan Yaumul Istirahat, hari peristirahatan. Mereka mengatakan hari terbunuhnya Umar bin Khattab itu yaumatan fisil hammi wal kurab, hari dihilangkannya kesusahan dan kesulitan. Dikatakan juga bahwasanya hari itu yaumu tahtitil auzar, hari diampuninya semua dosa. Bahkan mereka mengatakan mereka merayakan 3 hari yang mana mereka berbuat apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu hari merayakan terbunuhnya Al-Khalifatur Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan hari itu adalah hari Yaumur Raf'il Qalam, hari diangkatnya pena. Wa Yaumul Hadi, hari atau Yaumul Hadi, hari petunjuk hidayah. Wa Yaumul Aqiqah wa Yaumul Barakah, hari yang berbarakah, hari terbunuhnya Al-Khalifatur Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya ada di sini riwayatnya 72 nama hari terbunuhnya Al-Khalifatur Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bagaimana kedengkian dan dendam kesumatnya Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan
hari ini. Wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.